Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, di bulan Desember ini kita akan membaca kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, seputar kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, dalam Matius pasal yang kedua dikisahkan tentang orang-orang Majus. Ini menarik, saudaraku ya. Jumlahnya berapa tidak diketahui, tapi dari apa yang dipersembahkan emas, mur, dan kemenyan biasanya digambarkan sebagai 3 orang. Demikian. Saudara, orang-orang Majus itu diperkirakan berasal dari Persia. Mereka adalah orang-orang pintar, ahli-ahli perbintangan, bahkan ada yang menafsirkan mereka itu orang-orang, kalau di Jawa itu orang-orang yang ngilmu, kebatinan begitu saudara, jadi ngerti hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, kita lihat bagaimana mereka itu dipimpin sampai ke Bethlehem, sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus tinggal, ya. Jadi kanak-kanak Yesus. Ada yang menafsirkan bukan bayi lagi karena ini sudah agak lama. Jadi peristiwanya tentunya ada jeda waktu antara malam Natal dengan kedatangan dari orang-orang Majus itu untuk menyembah Yesus. Ini ada jeda waktunya, entah berapa nggak tahu, saudara. Nah, orang-orang Majus juga orang-orang yang terpandang, bahkan ada yang menafsirkan mereka itu raja-raja ya di Persia. Demikian, saudara. Kita lihat langsung ke Matius 2, ayatnya yang ke-2 terlebih dahulu ya. Ayat pertama, maaf saudara ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Ini menarik. Jadi orang-orang Majus itu sebetulnya yang membuat mereka itu diyakinkan bahwa ada seorang raja yang lahir, raja yang istimewa yang lahir, itu karena mereka melihat bintang. Dan dari bintang itu mereka tahu bahwa ada raja yang lahir. Di timur mereka melihat bintang. Nah, yang menarik saudaraku, bintang itu berjalan dan mereka mengikuti bintang tersebut. Dari negeri mereka dituntun sampai kepada nantinya kepada Yesus. Tentunya orang-orang Majus ini sempat sedikit bingung karena mereka nggak ngerti ya saudara. Raja mestinya kan ya di istana, makanya mereka jumpai Herodes begitu. Ternyata ini raja yang istimewa, ini raja damai, raja segala raja, saudara yang lahirnya di kandang lagi. Meskipun saudara saya koreksi bahwa orang-orang Majus itu tidak seperti tonel-tonel atau sandiwara Natal yang dibuat oleh anak-anak sekolah minggu, di mana di palungan itulah orang-orang Majus datang. Tentunya tidak demikian, saudaraku, karena ini sudah ada jeda waktunya. Nah, kita lihat sekarang lompat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya. Bukan bayi tapi anak ya, jadi memang ini sudah ada jeda waktu. Ada yang perkirakan usianya 1 tahun barangkali. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, yang menuntun orang-orang Majus itu adalah bintang. Nah, sekarang saya mau ngajak saudara, saya
percaya bahwa itu bintang itu benar-benar benda langit yang dipakai Tuhan untuk menuntun mereka. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, Alkitabnya kitab rohani, saudaraku ya. Jadi kita menafsirkannya tentunya juga secara rohani. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam kitab Daniel, saudara? Ini menjelaskan makna dari bintang, makna rohani dari bintang ya. Daniel 12 ayat 3 berbunyi demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang ya, tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan mereka itu seperti bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, sekarang kebenaran itu apa, saudara? Atau lebih tepatnya kebenaran itu siapa? Ya, kebenaran adalah Yesus. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi yang menuntun banyak orang kepada Yesus itu disebut bintang-bintang. Nah, saya percaya meskipun kisah dari orang Majus ini benar-benar bintang benda langit, tetapi makna rohaninya berbicara kepada kita bahwa ada orang-orang yang menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Yaitu ketika mereka itu bercahaya, menarik perhatian, tetapi menuntun orang kepada Kristus. Ya, seperti kisah orang Majus ini dituntun dari negerinya sampai ketemu dengan Yesus. Saudaraku, bukankah kita rindu untuk menjadi bintang yang dapat menuntun banyak orang kepada Sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah yang kiranya menjadi doa kita ketika kita merenungkan akan kisah Natal seperti ini. Tuhan, aku mau menjadi bintang yang menuntun banyak orang kepada Engkau. Saudaraku, kalau kita belajar firman lebih lanjut, sampai kepada kitab Wahyu. Nah, ini bicara tentang kitab Wahyu itu kan akhir zaman, saudara. Nah, sekarang kita juga hidup di akhir zaman. Kita akan lihat, saudara, bahwa pada waktu sangkakala malaikat yang ketiga ditiup, dan ada 7 sangkakala ya. Nah, ini sangkakala yang ketiga itu ditiup, itu yang terjadi apa? Saya bacakan, saudaraku, di dalam Wahyu 8 ayatnya yang ke-10 ya. Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Ini bisa ditafsir harafiah, saudaraku, betul-betul ada bintang besar yang jatuh ke bumi begitu ya. Menyala-nyala seperti obor, jadi terangnya masih ada. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Kalau ditafsir secara harafiah, ya benar-benar ada bintang benda langit yang jatuh ke sungai-sungai dan mata air gitu ya. Sepertiga dari seluruh bumi. Tapi apakah masuk akal, saudaraku, kalau ada satu bintang, kemudian sepertiga dari sungai dan mata air di seluruh dunia, yaitu sumber kehidupan ya, mata air dan sungai itu terus semuanya kejatuhan, itu berarti yang jatuh kan banyak bintangnya kan begitu. Nah, ini tentunya tidak berbicara tentang sesuatu yang harafiah. Ada makna rohaninya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi, kita sudah mendahului bicara tentang bintang, saudaraku. Bintang itu adalah
orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menerangi kegelapan dan menuntun orang-orang kepada Kristus, ya kan? Tapi bintang yang besar ini jatuh. Nah, bintang besar, saudara, kalau yang bintang besar yang tidak jatuh, kita bisa sebut ada Reinhard Bonnke almarhum ya, sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Hamba Tuhan ini luar biasa, dia bercahaya terang di benua hitam di Afrika. Kalau nggak salah sampai puluhan juta jiwa, kalau nggak salah sampai 60-70 juta orang yang mengenal Kristus karena pelayanan dari Reinhard Bonnke ini seumur hidupnya. Jadi nggak main-main, saudara, ini bintang besar. Billy Graham juga bintang besar, saudaraku. Ada banyak bintang-bintang besar. Ya, kalau kita mau jadi bintang kecil barangkali, saudaraku ya. Bintang kecil. Tapi kita bisa menuntun orang kepada Kristus, itu puji Tuhan, jadi bintang. Bukankah Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia, ya, terang, bintang ya, menerangi malam yang gelap. Tapi yang penting nuntun orang kepada Kristus. Tapi ini jatuh. Bintang ini jatuh, besar jatuh. Tapi meskipun jatuh, dia tetap punya aura bintang. Dia tetap punya pengaruh ya, saudaraku ya, tetap menyala-nyala ya. Jadi dahsyat ya, seperti Simpson sudah jatuh dosa tuh urapannya tetap ada begitu ya. Tapi yang ditimpa adalah sumber-sumber air. Sepertiga. Saya menafsirkan ini adalah kejatuhan hamba Tuhan yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati, orang-orang yang diurapi, orang-orang hebat, saudara, yang pernah dipakai Tuhan luar biasa, jatuh. Dan ketika jatuh, akibatnya apa? Dia ngaco, terjadi pencemaran. Ya, sungai dan mata air itu tercemar, dan apa yang diakibatkan oleh bintang jatuh ini? Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absinthus. Absinthus itu artinya pahit. Nah, lebih lanjut dijelaskan. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus alias pahit. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saudaraku, kejatuhan seorang hamba Tuhan yang pernah dipakai luar biasa itu bisa menyesatkan dan membawa akan Absinthus itu. Racun, kepahitan yang mematikan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Di bulan Desember kita merenungkan akan berita Natal, kita mengingat akan orang Majus yang dipimpin oleh bintangnya. Kemudian kita lihat Daniel 12 tadi katakan bahwa bintang-bintang itu adalah orang-orang bijak yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sekarang yang harus kita waspadai, ada bintang-bintang jatuh, bintang besar jatuh, yang nantinya akan membinasakan, akan menyesatkan. Namanya Absinthus. Jadi kita harus waspada di akhir zaman ini. Tetap melekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Menurut saya bintang itu bisa jatuh karena dia meninggi-tinggikan diri. Bukankah Lucifer itu juga tadinya bintang terang, saudaraku, tapi dia meninggi-tinggikan diri, kemudian dia jatuh. Maksudnya Lucifer itu adalah iblis, saudaraku ya. Meskipun ada kontroversi tentang nama Lucifer yang sebetulnya bukan hanya dipakai untuk iblis. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.